Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Bab 3400 Ye Chen pingsan. Bab 9306 sampai dengan bab 9310. Keluarga Paman Gu yang beranggotakan 3 orang. Ye Chen sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Setelah terdiam cukup lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Paman Gu membuat keputusan seperti itu? Ini tidak adil bagi Nanan. Kebajikan dan kemampuan apa yang saya, Ye Chen, miliki sehingga membiarkan mereka memperlakukan saya seperti ini? Ye Zongquan menghela napas. Awalnya aku tidak mengerti, dan aku mencoba membujuk Yan Zong, tetapi dia sudah memutuskan dan ingin aku membujukmu. Apa yang bisa kukatakan? Ye Chen berkata dengan cemas. Hal semacam ini seharusnya tidak diselesaikan dengan cara ini. Apakah mereka tidak memikirkan seberapa besar dampak masalah ini terhadap Nanan jika terungkap? Bahkan jika dia keluar dari industri hiburan, dia tetap penyanyi wanita paling berpengaruh. Publik dan media akan selalu memperhatikannya. Ye Zongquan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Pamanmu Gu telah memikirkan solusinya. Untuk menghabiskan masa pensiunnya, dia membeli sebuah pulau di Maladewa dan mengembangkannya menjadi sebuah hotel. Sekarang dia bermaksud untuk menghentikan bisnis hotel dan mengubahnya menjadi pulau pribadinya. Jika Nanan hamil, dia akan membawa Bibi Lin dan Nanan untuk tinggal di sana selama beberapa waktu. Tim medis juga akan didatangkan langsung dari sini. Bekerja sepanjang tahun hingga Nanan melahirkan dengan lancar. Dengan cara ini, rahasianya dapat dijaga semaksimal mungkin. Bahkan jika dunia luar mengetahuinya setelah anak itu lahir, itu tidak masalah. Yang dimaksud Paman Gu adalah selama dunia luar tidak mengetahui bahwa ayah kandung anak itu adalah kamu, itu tidak akan memengaruhimu. Setelah anak itu lahir, Anda dapat tinggal sementara di Maladewa dan kembali ke Yanjing saat ia berusia 2 atau 3 tahun. Anda juga dapat mengirimnya langsung ke Inggris atau AS untuk tinggal. Setelah Anda menyelesaikan masalah yang memecah belah masyarakat Qing, mereka akan membawa anak itu kepada Anda. Ye Chen menolak tanpa ragu. Tidak, sama sekali tidak. Ye Zongquan bertanya kepadanya, Jenner, apakah kamu pernah membuat rencana skenario terburuk? Apa rencana terburuk? Ye Zongquan menghela napas dan berkata, beberapa dari kata-kata ini memang mengecilkan hati. Tetapi kita harus selalu bersiap untuk yang terburuk. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu di masa depan? Apakah kau ingin garis keturunan yang diwariskan oleh orang tuamu terputus? Di dunia Tiongkok saat itu, siapa di antara mereka yang bukan naga di antara manusia? Ye Chen tetap diam. Ye Zongquan menyerang saat besi masih panas. Ada 3 tindakan tidak berbakti. Dan yang terburuk
adalah tidak memiliki keturunan. Tidak masalah jika kita mati, tetapi garis keturunan kita harus diwariskan. Inilah yang dikhawatirkan Paman Mugu. Ye Chen berkata dengan marah. Tapi apa masalahnya? Ketika Nanan kembali dengan anak itu, apakah paparazi akan membiarkannya pergi? Apakah opini publik akan membiarkannya pergi? Ye Zongquan berkata, setelah masyarakat Poking terselesaikan, kamu tidak perlu khawatir lagi, dan identitasmu dapat dipublikasikan. Selama kamu memberi Nanan nama, bukankah semuanya akan terselesaikan? Bagaimana saya bisa memberikannya? Ye Chen sudah sedikit cemas, dan emosinya sedikit tak terkendali saat dia berkata, aku sudah menikah, kamu sudah tahu itu. Di satu sisi ada istriku yang tidak pernah meninggalkanku, dan di sisi lain ada tunangan yang dipilihkan orang tuaku untukku. Apa yang kamu inginkan dariku? Ye Zongquan berkata dengan sungguh-sungguh, kau harus tahu bahwa pertunanganmu dengan Nanan diketahui oleh semua orang di dunia. Nanan telah secara terbuka mengatakan bahwa dia memasuki industri hiburan hanya untuk menemukan tunangannya yang hilang. Kau adalah putra Ye Changying, dan dia adalah putri Gu Yanzong. Persaudaraan antara Ye Changying dan Gu Yanzong di masa lalu juga merupakan kisah yang bagus di kalangan bisnis Tiongkok. Jika kau memecahkan masyarakat Poking di masa depan, dan secara terbuka kembali ke keluarga Ye sebagai putra Ye Changying dan secara terbuka mengambil alih keluarga Ye, semua orang akan menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kau apa itu? Apa itu? Ye Zongquan menghela nafas dan berkata, mereka akan bertanya padamu. Sekarang kamu telah membalas dendammu yang besar. Kapan kamu akan menikahi Gu Qiuyi yang telah menunggumu selama bertahun-tahun? Katakan padaku, jika orang-orang di seluruh dunia menanyakan hal ini kepadamu, apa jawabanmu? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu menikahi wanita lain di luar sana saat kamu masih miskin dan melarat? Apakah kau akan memberitahu mereka bahwa meskipun Gu Qiuyi telah melakukan begitu banyak hal untukmu, kau masih tetap setia pada istrimu yang asli? Lalu menurutmu, berapa banyak orang di dunia ini yang menghormatimu? Berapa banyak orang di dunia ini yang memarahi kamu? Pada saat itu, seberapa besar tekanan yang akan dihadapi Nona Xiao? Berapa banyak orang yang mengagumi Gu Qiuyi dan menunggu untuk melihatnya dan kamu akhirnya menikah akan bergosip tentangnya? Pernahkah kamu memikirkannya? Ye Chen terdiam setelah diinterogasi oleh orang tua itu. Dia tahu bahwa kakeknya benar. Xiao Churan bukan seorang bintang dan tidak memiliki penggemar. Gu Qiuyi berbeda. Dia memiliki ratusan juta penggemar. Selama bertahun-tahun, Gu Qiuyi telah berkecimpung di industri hiburan tanpa skandal atau skandal apapun. Semua orang tahu bahwa putri tunggal dari keluarga kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar dolar ini tidak datang ke industri hiburan untuk ketenaran, uang, atau kesenangan, tetapi untuk menemukan suaminya. Latar belakang yang segar dan halus inilah yang membuat banyak orang menjadi penggemar beratnya.
Dapat dikatakan tidak ada bintang wanita lain di industri hiburan yang dapat melakukan apa yang dia lakukan. Banyak bintang wanita yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun tanpa skandal atau perselingkuhan apapun, tetapi mereka akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Beberapa bahkan menikahi pria kaya yang usianya puluhan tahun lebih tua dari mereka dan lebih tua dari ayah mereka. Hal ini memberikan tujuan yang kuat pada disiplin diri mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan Gu Qiuyi? Semua orang tahu bahwa saat ini, jika Anda ingin menjadi penggemar bintang wanita yang tidak akan pernah gagal, maka Anda harus menjadi penggemar Gu Qiuyi. Jika identitasku sebagai pewaris keluarga Ye dipublikasikan di masa depan, orang-orang pasti akan bertanya padaku mengapa aku tidak menikahi Gu Qiuyi. Pasti ada orang di dunia yang akan bertanya pada Xiao Churan, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk mundur? Ye Chen hampir pingsan dalam sekejap. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan emosi, apapun yang kulakukan, itu salah. Salah bagiku untuk tidak menikahi Nanan. Tetap salah bagiku untuk menikahi Nanan. Salah bagiku untuk menyembunyikannya dari Churan. Tetap salah bagiku untuk memberitahunya. Aku masih bisa menjelaskan penyembunyian identitasku dengan mengatakan bahwa aku belum membalas dendam pada masyarakat Qing. Tetapi setelah menyelesaikan masalah masyarakat Qing, jika aku masih menyembunyikan identitasku, itu tetap salah. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa membuat semua ini berakhir dengan sempurna? Ye Zongquan belum pernah melihat Ye Chen begitu tertekan. Bahkan ketika dia berlutut untuk menyembah orang tuanya di Gunung Yeling, dia belum pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Meskipun ia merasakan sakit dan kesal pada waktu itu, ia tahu dengan jelas apa yang ingin ia lakukan dan memiliki keyakinan kuat yang mendorongnya untuk mengambil langkah berikutnya. Dan sekarang, di matanya, Ye Chen seperti anak kecil yang tidak berdaya. Dia merasa sedikit tertekan, menepuk bahu Ye Chen dengan lembut, dan menghiburnya. Chener, jika orang dapat melepaskan standar moral mereka yang terlalu tinggi, banyak masalah akan terpecahkan. Gadis keluarga Xiao telah bersikap baik padamu. Tetapi kamu juga telah bersikap baik padanya selama ini. Kamu telah bersikap baik kepada orang tuanya. Dan kamu membalas mereka dengan kebaikan. Jika dia benar-benar mencintaimu, ingin meneruskan garis keturunan keluarga untukmu, dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu, kakek tidak akan berkata apa-apa. Namun, perasaanmu tidak murni. Juga, kau mengatakan bahwa begitu dia tahu identitasmu, dia akan sangat kecewa. Namun, kau menanggung nama orang tuamu. Mereka mati sia-sia dan seluruh dunia menghela nafas dan menyesal. Begitu kau membalas dendammu yang besar, kau tidak bisa hidup dengan tenang di sudut atau bersembunyi di kota. Kau tidak bisa membiarkan seluruh dunia berpikir bahwa putra Ye Changying dan An Chengqi telah meninggal sejak lama. Dan kau tidak bisa membiarkan mereka dilupakan oleh dunia. Sebaliknya, kamu harus mengumumkannya ke seluruh dunia.
Kamu harus memberitahu semua orang bahwa putra Ye Changying dan An Chengqi masih hidup. Garis keturunan mereka tidak terputus. Kamu juga harus menggunakan kekuatan dan kemuliaanmu untuk membuat mereka mendapatkan kembali rasa hormat mereka kepada orang tuamu. Biarkan nama mereka terus diwariskan. Ini adalah tugas dan kewajibanmu sebagai seorang anak. Jika kau setuju dengan perkataanku, maka aku ingin bertanya padamu. Apakah kau dan gadis dari keluarga Xiao ditakdirkan untuk berpisah cepat atau lambat, bersambung?